Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, bertemu kembali dengan saya di channel saya Sofi Production. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kalian untuk memperdalam kembali tentang materi teks diskusi. Anak-anak, materi ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian teks diskusi dan jenis-jenisnya. Kita akan memperdalam kembali tentang materi itu di dalam video yang kedua ini. Ini adalah video tentang teks diskusi bagian kedua. Pada video sebelumnya saya sudah menyinggung tentang pengertian teks diskusi, bahwa teks diskusi merupakan sebuah teks yang berisi tentang wacana yang membahas suatu permasalahan. Jadi intinya di dalam diskusi itu selalu ada permasalahan yang dibahas. Dan di dalam membahas permasalahan tersebut atau isu permasalahan tersebut muncul dua argumen, ya, muncul dua argumen atau muncul dua pendapat, yaitu argumen pendukung atau pro dan argumen penentang atau kontra. Saya berikan tanda supaya lebih jelas. Ini ada argumen pendukung, satunya argumen penentang atau dikenal dengan kontra. Jadi dua argumen ini selalu muncul saat kita melakukan diskusi untuk membahas suatu isu permasalahan. Dan isu permasalahan tersebut bisa kita angkat dari apapun kejadian yang ada di sekitar kita. Tentunya yang bersifat aktual. Jadi yang lagi dibahas banyak orang, masalah terkini ya, yang muncul itu bisa dijadikan sebagai bahan diskusi. Karena di dalam diskusi itu ada dua pendapat pro dan kontra, ya, membuat diskusi ini bisa hidup. Dalam arti mereka saling bisa berdebat untuk mempertahankan argumen masing-masing. Itu sekilas tentang pengertian diskusi. Oke, kita lanjut. Struktur diskusi ini menjadi penting, ya, karena dalam materi yang sedang kita bahas ini, setiap kelas 9, ya, siswa kelas 9 itu nanti diwajibkan untuk memahami dan bisa membuat, ya, teks diskusi. Jadi kamu harus memahami tentang strukturnya. Untuk membuat sebuah teks diskusi, yang pertama, ya, yang pertama ini kamu harus ada isunya, ya, yang harus kamu angkat menjadi pokok permasalahan yang didiskusikan. Untuk paragraf berikutnya dalam teksmu, kamu harus memunculkan adanya argumen mendukung, yaitu berisi argumen yang berisi alasan mendukung dari pokok permasalahan yang sedang didiskusikan.
Ya. Yang ketiga, kamu munculkan argumen menentang. Artinya, ada pendapat yang menentang dari argumen yang sebelumnya, argumen yang mendukung. Jadi terjadi silang pendapat. Ada perselisihan yang muncul sesuai dengan alasan masing-masing. Dan terakhir dari teksmu harus ditutup dengan kesimpulan yang berwujud hasil akhir, ya, yang merupakan rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas tadi. Antara pro dan kontra, itu titik temunya di mana, itu menjadi sebuah kesimpulan. Ya, ini menjadi paragraf terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi struktur teks diskusi itu ada 4. Yang pertama ada isu, ada paragraf yang berisi argumen mendukung. Ketiga ada paragraf yang berisi argumen menentang. Dan yang terakhir keempat ada kesimpulan. Itu tentang struktur teks diskusi. Oke, kita lanjut. Yang sangat saya banggakan, diskusi ini jelas tertulis di sini untuk mencari kesepakatan. Saya berikan tanda. Jadi teks diskusi itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari kesepakatan atau kesepahaman, ya, gagasan atau pendapat dari beberapa orang yang terlibat dalam diskusi tersebut. Nah, jadi yang mengikuti diskusi tentunya beberapa orang, ya. Ini saya garis bawah, sehingga itu bisa dikatakan sebagai diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini maka dibutuhkan seorang pemimpin, ya, yang disebut sebagai ketua diskusi. Jadi dalam diskusi kelompok harus ada ketuanya, harus ada ketua diskusi, di mana tugas ketua ini membuka dan menutup diskusi, ya. Kapan diskusi itu dimulai dan kapan diskusi itu diakhiri, maka itu adalah tugas ketua. Selain itu, ketua wajib untuk membangkitkan minat anggota untuk menyampaikan gagasannya. Jadi seorang ketua itu harus pandai memotivasi dari peserta diskusi agar mau menyampaikan pendapatnya, baik itu yang bersifat pro maupun pendapat yang bersifat kontra, sehingga nanti terjadi perdebatan, ya, di dalam diskusi tersebut, yang ujungnya muaranya nanti akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Oke, itu tujuan teks diskusi. Kita lanjut. Anak-anakku, untuk jenis-jenis teks diskusi pada video sebelumnya juga sudah saya berikan beberapa contoh jenis teks diskusi. Ini saya munculkan kembali. Ada seminar, yaitu pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis, yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu masalahan yang memerlukan interaksi di antara para peserta seminar yang dibantu oleh seorang guru besar atau cendekiawan. Jadi di dalam diskusi yang bersifat seminar, ya, yang bersifat seminar itu biasanya di situ besar, ya, tampil ada guru besar,
yang menjadi narasumber biasanya, ya, menjadi pemateri, atau mungkin ada juga seorang cendekiawan. Ini dalam seminar. Berikutnya sarasehan. Pengertian sarasehan merupakan sebuah pertemuan yang dilaksanakan untuk mendengarkan pendapat seseorang ahli di dalam bidang tertentu. Ini namanya sarasehan, ya. Jadi undangannya undangan khusus karena ini berkaitan dengan keahlian tertentu, ya, materi tertentu yang disampaikan oleh ahlinya. Sedangkan diskusi yang berikutnya ada jenis simposium, yaitu serangkaian pidato pendek yang dilakukan oleh seseorang di depan para peserta atau pengunjung yang hadir. Contoh, ada simposium nasional akuntansi. Ini salah satu contoh, ya. Jadi pidato pendek yang dilakukan oleh seseorang. Itu 3 jenis teks. Masih ada lagi. Ada jenis teks. Ini namanya diskusi panel, ya, yaitu forum pertukaran pikiran, ya. Ini forum pertukaran pikiran, saya garis bawah, yang dilakukan oleh sekelompok orang di hadapan sekelompok hadirin mengenai suatu masalah tertentu yang telah dipersiapkan. Jadi sifatnya ini forum pertukaran pikiran. Ini juga dinamakan diskusi, tapi namanya tersendiri, diskusi panel. Ada juga diskusi yang namanya kongres. Di dalam kongres ini pertemuan besar para wakil organisasi biasanya, ya, bisa organisasi politik, sosial maupun organisasi profesi, untuk mendiskusikan sesuatu dan untuk mengambil keputusan. Ini sifatnya ini dilakukan dalam kongres, ya. Ini juga masuk diskusi. Ada juga muktamar, ini ya, pertemuan atau permusyawaratan tertinggi yang diadakan oleh pimpinan pusat dan sebuah organisasi. Jadi biasanya misalnya contoh muktamar NU, ya. Ini pimpinan pusat mengadakan diskusi, ya, tingkat tinggi yang disebut dengan muktamar. Ada lagi lokakarya. Ini juga bagian dari diskusi, yaitu acara atau pertemuan yang dilakukan oleh para ahli di bidang tertentu yang bertujuan untuk membahas masalah yang terkait dengan keahlian mereka. Jadi masalah tidak mengembang kemana-mana, ini membahas tentang keahlian mereka, ya, untuk mencari solusi dari permasalahan mereka itu sendiri sesuai dengan keahliannya tadi. Itu lokakarya. Dari berbagai macam jenis diskusi ini, tolong kamu bisa memahami sehingga nanti bisa membedakan, ya, bisa menyebut nama diskusi tersebut dengan benar. Kita lanjut. Dan teks diskusi itu ada beberapa ciri kebahasaan, ya. Di antaranya di sini kamu bisa lihat di layar monitormu, menggunakan hubung perlawanan, ya, karena biasanya terjadi perdebatan, ya. Ini ada tanda hubung perlawanan. Ini sering digunakan, ya. Misalnya ada tapi, sedangkan, tidak, bla bla, tetapi, ya. Ini semua jenis kata penghubung. Yang E ini menggunakan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Apa maksudnya dari kohesi leksikal dan kohesi gramatikal? Nanti saya jelaskan di tayangan berikutnya. Terus yang F ini, ya, mengawali dengan kalimat tanya, terus menggunakan kata modalitas.
Ini adalah ciri kebahasaan yang biasanya terdapat di dalam teks diskusi. Oke, kita lanjut. Nah, yang sangat saya banggakan, penggunaan leksikal yang tadi ya, yang tadi disebutkan sebagai ciri kebahasaan dalam teks diskusi leksikal yang dicela pilihan kata. Leksikal dapat berbentuk ini. Saya berikan tanda supaya kamu lebih jelas. Ada pengulangan, ada sinonim, ada antonim, ya, ada hiponim. Ini termasuk jenis-jenis kohesi leksikal, ya. Jadi ini dalam teks ini diberikan satu contoh kalimat. Bolehkah siswa membawa telepon seluler ke sekolah? Ya. Bolehkah siswa membawa telepon seluler ke sekolah? Ini berupa kalimat tanya, ya. Ada juga kohesi leksikal. Ini di samping itu, salah satu keuntungan dari penggunaan telepon seluler di sekolah adalah telepon seluler dapat digunakan sebagai alat bantu, terutama telepon seluler yang dilengkapi dengan beberapa aksesoris seperti kalkulator, kamera, dan internet. Ya. Jadi di sini ada beberapa kata, ya, ada beberapa kata yang sifatnya kata umum, misalnya hiponim, ya. Ada juga istilah ini telepon, ya. Telepon itu macamnya banyak sekali, ya, telepon seluler dan telepon yang lain. Ini juga banyak jenisnya, ya. Aksesoris ini juga meliputi kalkulator, kamera, dan internet, ya. Aksesoris merupakan kata umum yang dirinci menjadi kalkulator, kamera, internet. Ini biasanya disampaikan oleh orang-orang yang menyampaikan rincian dari alasan-alasan ketika dia beradu argumen, ya. Ini yang bawah bisa kalian amati kalimatnya juga, ya. Oke, itu tentang penggunaan kohesi leksikal, ya. Pemilihan kata, ya. Ada pengulangan, ada sinonim, ada antonim, ada hiponim, ya. Nanti yang digunakan yang mana atau keduanya, ketiganya terserah dalam penggunaan kalimatnya. Anak-anakku yang sangat saya banggakan untuk ikut kohesi gramal, yaitu paduan yang dengan menggunakan dan aturan gramatikal. Kohesi gramatikal antara lain berbentuk rujukan, substitusi, dan elipsis. Nah, ini ada kata-kata yang mungkin kamu baru mengenalnya, ya. Rujukan, kalau rujukan insya Allah kamu sudah paham. Substitusi saya akan jelaskan di sini. Jadi substitusi itu penggantian satuan lingual, sedangkan elipsis itu menghilangkan kata tapi tidak mengubah arti. Satu contoh, ada kalimat, ya, saya pergi ke Malang. Dengan kalimat saya ke Malang, menghilangkan kata pergi, tidak mengubah makna kalimat setelah kalimatnya diganti saya ke Malang. Ini maka di sini ada penggunaan elipsis, ya. Itu masuk dalam penggunaan gramatikal, ya. Ini contohnya, ya. Ada di kalimat ini juga. Kalian bisa membaca sendiri dan diamati. Oke, kita lanjut. Modalitas juga modalitas, ya. Modalitas kata yang punya makna kemungkinan dan sebagainya, kan kalimat. Dalam bahasa Indonesia
dengan harus, kan, ingin, atau ingin. Jadi kalimat yang pakai kata ini, ya, ini berarti kalimat ini menggunakan modalitas. Contoh, ini bisa dilihat di bawahnya. Saya berikan tanda. Jika siswa tidak membawa telepon seluler dan orang tua perlu segera menghubungi, orang tua harus menghubungi kantor sekolah. Jika, jadi ada jika, ya, dan seterusnya. Kamu nanti bisa mencari contoh sendiri, bisa juga mengamati kalimat yang ada di ini. Oke, itu modalitas. Lanjut. Ini ada diskusi karena ada isu, ya, ada isu ini. Nah, ini di dalam era globalisasi ini tayangan televisi sudah tidak bisa dihindari. Dengan menonton televisi kita akan memperoleh bermacam-macam informasi, termasuk di dalamnya hiburan. Pertanyaannya ialah, adakah dampak negatif yang ditimbulkan dari menonton televisi? Nah, ini. Jadi di sini muncul isu, adakah dampak negatif? Ini menjadi isu ini, ya. Ini aktual, ya, fakta yang ada di lingkungan kita. Memang banyak orang, ya, yang menggemari nonton televisi, ya. Bahkan, ya, para siswa, ya, hari-harinya sibuk untuk nonton TV, malah bukunya tidak digunakan untuk belajar, nonton TV terus. Maka bisa diangkat menjadi isu dalam diskusi, ya, adakah dampak negatif, ya. Untuk paragraf berikutnya, sebagian masyarakat menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif, tetapi banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa menonton televisi berdampak negatif. Jadi ini ada pro, ada kontra, menjadi sebuah isu, ya, menjadi sebuah permasalahan, di mana masyarakat ada yang menganggap ini merupakan hal negatif, ada sebagian menganggap ada dampak positif, sehingga ada satu permasalahan yang bisa diangkat menjadi sebuah isu. Itu teks diskusi untuk bagian awal, harus ada isu. Untuk anak-anakku yang sangat saya banggakan, setelah di paragraf awal ada isu, berikutnya adalah argumen mendukung, ya. Ini ada beberapa contoh kalimatnya. Dampak dari nonton dalam. Pertama, televisi berperan dalam hal penyajian berita. Televisinya selalu, ya, up to date ini, ya, ini kurang salah ketik. Hal ini tentu buat terjadikan informasi, ini hal yang positif sampaikan dalam hukum. Jika menyajikan berbandingkan, hal ini tentu berguna bagi para pelajar. Seorang pelajar ambil manfaat informasi pendidikan televisi tersebut. Yang ketiga, pengaruh positif masih bisa otak menontonkan hiburan. Ini beberapa, ya, diri televisi yang kantong baik dunia pendidikan maupun dunia usaha, ya, termasuk hiburan juga, ya. Maka jika ambilkan televisi bisa macam untuk mencontoh kesuksesan mereka. Ini masuk dalam kategori argumen mendukung, ya. Ini masuk kategori argumen mendukung. Oke, baik, kita lanjut. Untuk yang berikutnya argumen menentang. Kalau yang tadi sifatnya mendukung, sekarang argumen menentang. Ini yang bersifat negatif, ya. Misalnya di sini, pertama, membuat remaja lupa waktu. Bagi pelajar, kecanduan nonton televisi menjadi kontraproduktif dengan tugas seorang pelajar yang berkewajibannya adalah belajar. Nah, ini biasanya anak yang suka nonton TV berlebihan, maka dia akan lupa belajar.
Terus banyak acara yang kurang mendidik di televisi, ini juga menjadi hal yang negatif. Menampilkan adegan-adegan yang tidak pantas, tidak layak tonton remaja. Ini adalah ketiga, ya, mampu meningkatkan konsumsi remaja karena televisi merupakan media iklan yang memiliki pengaruh tinggi terhadap konsumennya. Iklan ditayangkan secara terus-menerus sepanjang hari. Remaja untuk membeli produk yang dipromosikan oleh produsen. Jadi anak-anak kalau lihat iklan akhirnya ya bisa memaksa untuk membeli, sementara dia keuangan masih minta orang tua. Ini merupakan hal yang negatif, pengaruh negatif juga. Yang keempat, ya, ini kurang sesuai dengan rumah masyarakat Indonesia. Ya, bila ada tayangan yang kurang pas, termasuk juga dengan berita yang menayangkan kekerasan, ini juga kurang pas. Ya, bisa pengaruh buruk. Nah, ini termasuk hal-hal yang negatif. Ini terkumpul menjadi argumen menentang. Untuk berikutnya adalah simpulan. Ini merupakan yang terakhir dalam teks diskusi. Maka ada disimpulkan simpulannya dari beberapa bab tersebut. Disimpulkan bahwa televisi mempunyai dampak positif atau negatif kepada penonton televisi sendiri. Itu menjadi sebuah kesimpulan, ya, bagian terakhir dari struktur teks diskusi. Maka dengan penjelasan tadi saya berharap anak-anak bisa betul-betul memahami, ya, dari awal, dari akhir sampai akhir, sehingga betul-betul menguasai tentang materi teks diskusi. Ya, utamanya kalian juga saya harap bisa mempraktekkan, ya, dengan teman di kelas, ya, atau mungkin saat nanti kamu sudah lulus, jika kamu diundang dalam diskusi di luar madrasah atau sekolah, kalian bisa mengikuti diskusi tersebut dengan baik karena teori-teori dalam berdiskusi sudah paham. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan, semoga materi ini bermanfaat. Dan jika ada pendalaman berikutnya akan saya sajikan dalam video yang berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.